Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Pratama Abadi, kelas PMIA Angkatan 2019. NIM 1920505015. Mata kuliah Psikologi Terapan. Dosen pembimbing Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengendalian emosi dalam pandangan Islam. Pengendalian emosi sangatlah penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat konflik batin yang memuncak. Dalam konteks ini, Al-Quran memberi petunjuk pada manusia agar mengendalikan emosinya guna mengurangi ketegangan fisik dan psikis serta efek negatifnya. Begitu pula dalam hadis Nabi SAW, banyak yang mengingatkan pengikutnya untuk selalu mengontrol emosi agar terciptanya kehidupan yang selaras dan seimbang. Salah satunya adalah pesan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Malik, dan Tirmizi. Abu Hurairah berkata, ada seseorang yang berkata kepada Nabi, "Nasihatilah saya." Beliau berkata, "Janganlah kamu marah." Orang itu berkata lagi beberapa kali dan Rasul tetap menjawab, "Janganlah kamu marah." Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah SAW menjawab, "Janganlah marah ketika ada orang yang bertanya tentang apa yang bisa menyelamatkannya dari murka Allah." Najati 2001, Najati 2005. Demikian pula pada kesempatan lain, Nabi Muhammad SAW menanyakan pada para sahabat, "Siapakah orang yang gagah di antara kalian?" Mereka menjawab, "Orang yang tidak bisa dibanting oleh orang lain." Beliau berkata, "Bukan itu. Orang gagah adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Secara teori, terdapat 3 model pengendalian emosi yang dilakukan oleh seseorang ketika menghadapi situasi emosi. Book 2006, yaitu pengalihan, penyesuaian kognitif, dan strategi coping. A. Pengalihan. Pengalihan merupakan suatu cara mengalihkan atau menyalurkan ketegangan emosi pada objek lain. Sebagai contoh, orang yang sedang jatuh cinta namun tak kuasa menyatakan cintanya karena berbagai sebab. Akhirnya, dia menulis novel atau kumpulan puisi cinta yang tak lain merupakan penyaluran emosi dari apa yang sedang dialaminya. B. Penyesuaian kognitif. Landasan teori penyesuaian kognitif adalah realitas bahwa kognisi seseorang sangat mempengaruhi sikap dan perilakunya. Penyesuaian kognitif merupakan cara yang dapat digunakan untuk menilai sesuai menurut paradigma seseorang yang disesuaikan dengan pemahaman yang dikehendaki. Pengalaman-pengalaman dalam peta kognisi dicocokkan dengan berbagai hal yang paling mungkin dan pas untuk diyakini. C. Strategi coping. Coping dimaknai sebagai tindakan seseorang dalam menanggulangi, menerima, atau menguasai suatu kondisi yang tidak diharapkan atau masalah. Adapun dalam ajaran Islam, terdapat 2 mekanisme dalam pengendalian emosi dan menanggulangi masalah, yaitu mekanisme sabar dan syukur, serta pemaafan atau memaafkan. Sabar adalah jalan terbaik agar seseorang tidak larut dalam emosi negatif secara ilmiah dan alamiah. Suatu peristiwa yang menimbulkan emosi utama atau mayor dapat diikuti oleh beberapa emosi minor sekaligus. Selain sabar, ajaran Islam melalui lisan Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang pentingnya pengendalian emosi dengan cara banyak bersyukur. Syukur ini sebuah bentuk pengakuan bahwa segala kenikmatan berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya kapanpun Dia kehendaki. Sikap ini adalah upaya dalam menjaga seorang mukmin dari sikap berlebihan dalam menerima kesulitan maupun kemudahan. Pemaafan atau memaafkan adalah strategi coping yang penting dalam Islam. Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat terkendali emosinya dan mampu menahan amarahnya terhadap stimuli negatif yang dihadapi.
Al-Quran menggambarkan bahwa sekiranya beliau termasuk orang yang suka mengumbar amarah, niscaya umat telah meninggalkannya. Quran Surat Ali Imran, surah ketiga ayat 159. Menahan marah bukan berarti menyimpannya yang sewaktu-waktu akan dilituhkan. Akan tetapi, pemberian maaf adalah sebuah proses meleburkan semuanya dan menghadirkan kelapangan dalam hati. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan memberi maaf yaitu Quran Surat Asy-Syura, surah ke-42 ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Quran Surat Asy-Syura, surah ke-42 ayat 40.